Selamat malam semuanya. Renungan hari ini saya akan berbicara lumayan keras tentang firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi ya siapkan jantung dan imannya masing-masing ya. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Saya lanjutkan ke ayat 9 sampai 13. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Rasul Paulus bilang gini, ya dia siapa kalau harus menghakimi semua orang yang melakukan dosa dalam takarannya firman Tuhan, dalam takarannya yang tertulis di Alkitab. Siapa dia harus menghakimi? Mungkin bahasa gampangnya gini, siapa Paulus atau siapa kita nih para pendeta yang punya wewenang untuk menghakimi orang-orang yang agamanya lain dengan kita? Ya siapa kita? Kita nggak punya hak bukan menghakimi mereka yang kepercayaannya dengan kita. Sekalipun mereka mungkin ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Ya siapa kita untuk menghakimi mereka? Ya biarinlah mereka punya kepercayaan mereka. Tapi untuk orang yang ada di dalam gereja, di mana orang-orang itu kita yang membina, kita yang bimbing, yang kita ajarin, kita punya wewenang itu karena kita pemimpinnya di dalam komunitas itu. Nah, renungan hari ini akan lebih diperuntukkan untuk para leader di gereja. Jadi dikatakan seperti itu. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku, wah kita kan saudara seiman, kita kan teman segereja, tapi dia orang cabul, dia orang kikir, dia penyembah berhala, dia pemabok, penipu, mungkin penjahat kelamin sekalian. Pokoknya orang-orang munafik lah yang mengaku dirinya adalah hamba Tuhan, yang mengaku dirinya adalah pengikut Tuhan. Padahal sebenarnya enggak. Dia cuma mau dapat pengakuan aja di gereja. Dia cuma mau dapat panggung di gereja supaya dia dipuja-puja. Mungkin karena kemampuannya memang luar biasa. Mungkin ya kemampuan, mungkin dia seorang WL yang suaranya bagus banget. Bahkan malaikat kalah bagus barangkali. Atau dia seorang pengkhotbah luar biasa yang berkali-kali berbuat dosa tapi tetap dikasih panggung pelayanan di gereja. Mungkin. Tapi firman Tuhan bilang, orang-orang seperti ini bukan untuk jemaat yang masih polos, bukan untuk jemaat yang gak tahu apa-apa atau yang baru bertobat atau baru percaya kepada Yesus, bukan. Tapi untuk mereka yang justru udah lama mengenal Tuhan, yang udah belajar tentang firman Tuhan, bahkan yang lebih parah lagi, dia sudah punya jabatan di gereja. Untuk orang-orang seperti ini yang ternyata adalah yang tadi saya bilang itu, penipu, pemabuk, pemfitnah, penyembah berhala, cabul, kikir. Firman Tuhan bilang, usir orang itu dari komunitasmu. Firman Tuhan bilang begitu.
Karena gini, akan bahaya orang-orang seperti ini dikasih tempat atau dikasih panggung di dalam gereja, karena dia kalau udah punya tempat, udah punya nama, udah punya sebuah kedudukan di gereja dengan karakternya yang buruk seperti itu, akan sangat besar kemungkinan dia akan mempengaruhi jemaat yang lain untuk hidup sama buruknya dengan dia. Dan ujung-ujungnya yang akan dipersalahkan siapa? Ya pemimpin gerejanya. Jadi kadangkala kita harus ngambil keputusan yang cukup berat. Mungkin orang ini adalah orang yang dekat sama kita. Mungkin orang ini adalah orang yang dari dulu dengerin curhat kita, yang dulu mungkin suka ngebantu hidup kita. Mungkin. Tapi urusan membantu hidup kita dengan urusan pertanggungjawaban kita sama Tuhan itu kan lain cerita. Kita ngomongin satu sisi tentang kemanusiaan, di sisi lain kita ngomong tentang ketuhanan. Jangan karena masalah kemanusiaan kita mengabaikan Tuhan. Ya juga sebaliknya sih. Jangan kita fokus terhadap Tuhan, kita mengabaikan manusia. Emang dua ini gak bisa dipisahkan. Firman Tuhan bilang, kasihlah Tuhanmu dan sesamamu. Tapi dalam hidup berorganisasi sudah ada panduannya. Orang-orang yang munafik seperti ini, yang punya tempat di gereja, punya jabatan di gereja, tapi hidupnya kacau balau seperti ini, Alkitab sudah dengan jelas, dengan tegas dikatakan dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal 5 dikatakan, usir orang itu dari tengah-tengahmu. Dikatakan seperti itu. Udah cukup keras, semoga ini bisa jadi perenungan buat kita semua.